Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman YouTube semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di channel Ulumuna, channel yang selalu memberikan informasi edukasi, memberikan kajian-kajian ilmiah tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi pada mata kuliah tafsir pendidikan. Kebetulan ada sebuah pembahasan tentang ayat afala yang zuruna ilal ibili kayfa khuliqat, surat Al-Ghasyiyah. Artinya, apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Jadi ini sedang menyinggung orang-orang kafir, mengingatkan kepada orang-orang kafir Mekah, apakah mereka tidak melihat bagaimana sesungguhnya bagaimana unta itu diciptakan. Nah, ini Allah menganalogikan pada sebuah hewan, yaitu unta. Sebenarnya ada apa hikmah dari penciptaan unta itu sendiri? Ada manfaat apa sampai kemudian Allah itu mengambil contoh dari seekor unta itu sendiri untuk mengingatkan kepada kafir Mekah pada waktu itu. Kita lihat bersama kelebihan unta. Ya, unta itu adalah hewan yang kuat. Coba, kulitnya tebal, bagaimana tidak kuat, mampu menggotong, membawa orang ya. Bahkan kadang-kadang di atas unta itu dikasih itu namanya apa ya, kayak semacam peti itu kan ya, untuk dinaiki seorang. Pada waktu itu orang-orang yang menaiki unta kuat, artinya tubuhnya betul-betul kuat ya. Meskipun kuat, dia itu hewan yang jinak, nurut, disuruh untuk duduk ya duduk. Coba bandingkan dengan kuda misalkan. Manusia kalau mau naik kuda, itu kuda nggak mau duduk dulu, manusianya yang harus naik dalam keadaan kudanya itu juga berdiri ya. Tapi kalau onta itu tidak. Onta itu sekeras apapun kulitnya, tinggi juga ya, tapi kalau penumpangnya mau naik, itu dia mau duduk. Nah, ini kan hebatnya unta ya. Itu jenis unta yang nurut gitu kan ya. Meskipun jinak ya, meskipun kuat ya, mampu untuk mengantarkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dia juga boleh dimakan dagingnya. Bahkan air susunya juga boleh diminum ya. Intinya ini artinya adalah ada beberapa kelebihan dari hewan unta, di mana pada waktu itu Allah menggambarkan unta sebagai contoh hewan untuk mengingatkan kepada orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Sebenarnya kalau kita baca terusan ayat itu, yaitu afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa subihat wa ilal fadzakir innama anta mudzakir. Jadi ini mau menggambarkan atau mengingatkan kepada kafir Mekah pada waktu itu ya, tentang bagaimana sesungguhnya hewan itu, unta itu diciptakan. Tujuannya itu adalah supaya kafir Mekah itu berpikir tentang unta diciptakan ya. Kemudian bukan hanya unta, bukan hanya berpikir terhadap unta, tapi mereka disuruh berpikir bagaimana langit itu ditinggikan, dinaikkan, rufiat. Langit yang begitu tinggi dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penopang, penyangga. Ini ingin mengarahkan kepada kafir Makkah bahwasanya harusnya mereka itu berpikir
Afala yang zuruna, apakah mereka tidak melihat, tidak melihat bagaimana langit itu diciptakan, berdiri kokoh? Siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Manusia? Ya tidak mungkin. Ya. Kemudian mereka disuruh untuk berpikir, wa ilal jibali kaifa nusiba, bagaimana gunung itu ditegakkan, berdiri tegak, tidak ada yang mengitari tapi bisa menjulang tinggi. Selanjutnya wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu kemudian dibentangkan luas. Ya, ketika berjalan, ya katanya kalau dilihat dari atas itu bumi itu bulat, ya bulat. Tetapi begitu ada orang yang jalan di atas bumi kok tidak jatuh, ya. Coba bayangkan kalau misalkan manusia berjalan di atas bola misalkan, ya, atau di atas kelapa, ya pasti jatuh kan. Nah, ini bumi artinya apa? Ada gaya gravitasi yang menjadikan orang itu tidak jatuh. Dan empat contoh ini, ya, empat contoh ini yaitu kandungan yang ada di dalam kandungan ayat Al-Ghasyiyah ini, yaitu unta, langit, gunung, dan bumi. Ya, pelajaran dari ayat ini itu diharapkan supaya kita menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu berzikir, ya, sehingga terusan dari ayat itu adalah fadzakir innama anta mudzakir, fadzakir, berzikirlah wahai Muhammad. Ya, ini kan karena sedang mau ngobrol dengan Nabi Muhammad, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ngobrol dengan Nabi Muhammad. Fadzakir innama anta mudzakir, berzikirlah. Ya, melalui ayat ini kita juga disuruh untuk berzikir, bukan hanya kafir Mekah saja yang disuruh untuk memikirkan tentang adanya unta, langit, gunung, bumi. Semua manusia, ya, makhluk Allah, terutama manusia itu diharapkan untuk berpikir, menganalisis, merenung terhadap ciptaan Allah yang begitu besar. Dengan mampu merenung atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka kita akan menjadi makhluk Allah yang sempurna, ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ya, nazara itu artinya melihat atau menganalisis, ya, bukan hanya melihat, ya, tapi memandang secara cermat, ya. Afala yang zuruna, ya, ketika sudah mencapai yang zuruna fadzakir, maka zikir ini adalah tingkatan yang lebih tinggi. Oke, Anda bisa melihat keterangan secara jelas di tafsir Ibnu Katsir yang tadi saya sudah terangkan, ya. Nah, ini adalah kitabnya versi digital Maktabah Syamilah, ya, ini bisa dibaca nanti, ya. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya, terutama juga pada teman-teman YouTube semuanya. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.